Ibu, dengan segala hormat saya undang ke depan. Yang pertama Ibu Amelia Yani yang juga pernah menjadi duta besar di Bosnia. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Amelia Yani. Maka Ibu, barangkali Bapak dan Ibu selama ini hanya melihat di buku sejarah ya foto-foto beliau, mungkin juga di film ya, film dia Bosnia. Sekarang kita berhadapan dengan pelaku aslinya. Mari kita manfaatkan. Masih kecil ya, tapi ada masih kecil. Baik, yang kedua kita panggil yang terhormat Bapak Letjen TNI Purnawirawan Kiki Sahraki. Izin Bapak. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak. Dan narasumber yang ketiga yang hormat Bapak Yudi Latif, berkenan naik ke panggung. Kita kasih aplaus Pak Yudi Latif. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, walaupun ini adalah masalah serius, masalah bangsa, masalah penting yang akan kita teruskan kepada generasi penerus bangsa ini. Kalau kita salah meneruskan sejarah, maka deviasinya akan semakin besar dengan berjalannya waktu, dan juga mungkin anak-anak kita, cucu kita nanti tidak mengenal lagi bagaimana sejarah berdirinya bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita dengan khidmat kita ikuti acara ini. Saya akan membagi waktunya supaya lebih tertib. Yang pertama mungkin Bapak Ibu Amelia Yani, masing-masing kita kasih waktu 20 menit untuk memberikan pemaparan. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu-ibu nanti menyiapkan pertanyaan. Nanti kita akan lihat waktunya. Kalau misalnya tersedia cukup waktu, tentu pertanyaan juga akan banyak. Dengan tidak berpanjang waktu, mari kita kasih aplaus untuk ketiga narasumber kita. Oke, kalau begitu kita mulai dengan narasumber yang pertama, Ibu Amelia Yani. Kita persilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mungkin saya tidak perlu menyebut nama Tila waktunya ya. Saya hormati semua yang ada di podium ini. Ada Pak Latif, ada Pak Kiki, ada Pak Moderator, kemudian ada Pak Alamsyah. Itu adalah kuasa hukum kami yang kami sedang menggugat ke Mahkamah Agung mengenai Kepres dan Impres. Nomor berapa? Impresnya nomor 2 17 ya. Jadi kami menggugat karena keluarnya Impres dan Kepres itu. Doa dari Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia saya mohonkan semoga Tuhan memberikan jalan pada para hakim dari majelis hakim dari Mahkamah Agung untuk bisa mencabut Kepres dan Impres tersebut. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu guru yang saya hormati, karena sejarah itu memang sekarang sering dibolak-balik. Oleh sebab itu saya banyak membuat video sebetulnya, karena kalau menceritakan kepada setiap orang, setiap insan itu akan sulit ya, makan waktu yang sangat panjang. Jadi kalau Bapak Ibu bersedia, klik aja Amelia Ahmad Yani di YouTube, akan keluar semua. Semua saya ceritakan apapun itu. Nah sekarang saya tanya sama Pak, saya ini bicara yang bagian mana Pak? Apakah bagian pembunuhannya atau yang mana Pak? Saya saking banyaknya jadi bingung ya. Iya, tapi sebelumnya mohon diklik dulu nanti supaya Bapak dan Ibu akan tahu, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat apa namanya, WA atau lewat satu-satunya itu Facebook atau apapun. Boleh nanti saya jawab, tapi maaf Bapak Ibu, memang sejarah itu penting. Jadi mungkin saya mulai dari peristiwa supaya Bapak Ibu lebih pahamnya.
Di sini saya ada buku ya dari rekoleksi ingatan. Ini termasuk juga dari kesaksian-kesaksian Mahmilud dan sebagainya saya masukkan di sini supaya menambah wawasan kita. Kemudian juga saya menulis buku, tapi bukunya sudah habis, itu profil seorang prajurit. Kemudian ini The Children of War adalah bagian dari sebuah rekonsiliasi yang kami coba bikin rekonsiliasi, tapi memang tidak mudah. Dan Pak Midilatif di sini ada memberikan tapi kata pengantarnya bukan sudah kata pengantar, sangat sulit untuk dicerna terus terang. Mungkin nanti Pak Midilatif bisa menjelaskan lebih dalam tentang buku ini. Dan kemudian ketika saya bertugas di Bosnia Sarajevo kemarin, saya pun membuat buku yang ke-6 ini, dan nanti akan saya serahkan kepada Bapak. Ada Bapak tentang di sini ketika saya bertugas tentu saya nomor satu lihat apa Masjid Soeharto, tapi kemudian dikenal dengan Masjid Indonesia, kemudian ganti lagi menjadi Masjid Istiqlal, artinya Independence ya. Dan waktu Pak Wiranto ke sana, kami ke masjid itu yang terbesar di Sarajevo, saya bilang Pak rumah Pak Harto nggak ada, saya bilang gitu. Memang sama sekali nama itu dihilangkan. Padahal beliau yang memulai. Jadi yang meresmikan Ibu Megawati, dan di dalam itu hanya ukiran Jepara dari Bapak Presiden Habibie dan salah satu dari Kapolri, saya lupa namanya, tapi hanya itu, dari nama Pak Harto tidak ada. Jadi menghilangkan sejarah itu sampai kemana-mana ya. Nah, soal peristiwa 1 Oktober, kami masih kecil-kecil, masih anak-anak, saya mungkin waktu itu, tapi sudah saya gede, udah 16 tahun, saya SMA kelas 1, ketika peristiwa itu terjadi, tanggal 30 September, jadi Pak, Ibu mohon maaf, tadi saya bilang sama Pak Kiki, sebetulnya gerakan 30 September itu, mereka yang menamakan dirinya gerakan 30 September, jadi sebenarnya tidak gerakan 30 September PKI, harusnya gerakan 30 September, memang pengkhianat itu memakai grupnya yang menculik orang tua kami itu gerakan 30 September. Jadi mereka berangkat mungkin tengah malam persiapannya di Surabaya itu, dan kami tidak tahu. Dan hari itu tanggal 30 September adalah hari yang paling menyenangkan bagi anak-anak kalian ini. Semuanya ada 8 ya, jadi kecil-kecil. Dan saya nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 4 cewek ini yang selalu tiap hari itu nunggu kalau bapak pulang dari kantor, kalau bapak di Jakarta. Ya, kita sambut bapak di depan, kalau mendengar klik, bapak berangkat terus ke depan ya. Nah, bapak selalu menerima laporan dari yang jaga. Kemudian bapak masuk, pertanyaannya satu, Ibu Nandi, bahasa Jawa ya, Ibu di mana? Jawaban kami selalu sama, di dapur lagi masak. Jadi tahun 50, 60-an itu bapak ibu dulu, kembalilah lagi kepada zaman itu, makan bersama. Dimana pada saat makan bersama di meja makan, itulah kita terjadi dialog antara bapak dan ibu kita. Ya, kalau sekarang kan sudah nggak ada waktu, semuanya kita ini semua ya, kita satu meja terus masing-masing pegang. Jadi saya bilang untuk apa ketemu? Nah, itu harus diulang kembali 1 minggu lah, tidak harus setiap hari ya. Jadi bapak ibu itu dan ibu guru tentunya bisa mendidik anak-anak dirinya untuk selalu berdialog, berkomunikasi dengan orang tua, itu sangat penting. Dan bapak saya kalau makan siang itu selalu gini, kalau udah ngomong oudeheer, itu bahasa Belanda, itu adalah bahasa yang paling bagus, sangat sopan. Itu bapak yang saya hormati, itu ngomongnya Bung Karno. Kalau sudah oudeheer, saya bilang ini pasti ngomong London, bahasa Belanda dia sama ibu, kita nggak ngerti jadinya. Jadi saya anak-anak nggak ngerti politik. Ini bapak siang itu bilang gini sama saya, sama adik saya bilang, nanti bahasa Jawa ya, nanti tanggal 5 Oktober semua itu bapak ke istana. Kami itu belum pernah ke istana, beberapa pernah ke istana, lihat anak-anakan ya, dan bolos sekolah, jangan diajari ya, bapak saya ajarnya dulu bolos sekolah, semua itu bapak bolos semua. Saya nggak senang sih kalau bolos, nah nggak tahunya dulu bapak malu itu suasananya agak rawan mungkin, tapi kami nggak tahu. Bapak banyak tamu, antara lain ada Pak Basuki Rahmat, Pangdam Jawa Timur, yang menyampaikan bahwa kantor gubernur Jawa Timur dirusak Kirwani. Itu satu. Kemudian tapi keadaan bisa terkontrol. Kemudian ada Pak Gandhi, apa namanya, Brigjen Gandhi, Brigjen Sugandi, itu ajudan Bung Karno ya Pak ya.
ajudan Bung Karno Pak Gandhi itu. Oh, tapi kok katanya ajudan ya Pak? Nah, beliau datang malam itu tahun 30 mau lapor Pak Yani, tapi Om Bardi atau Mayor CPM ajudan Bapak saya namanya Subardi bilang kalau mau lapor sendiri aja. Ini mau lapor Bung Karno marah-marah katanya. Ya lapor sendiri mungkin tentara semua ada ya. Terus kamu aja nah, ya apa? Bung Karno marah-marah, apa itu Dewan Jenderal? Apa itu Dewan Jenderal gitu. Jadi Bung Karno itu betul-betul termakan oleh isu Dewan Jenderal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini apa itu Dewan Jenderal. Itu hanya kenaikan pangkat. Bapak saya nulisnya itu Dewan Jenderal, Kolonel ke Brigjen gitu ya. Tapi oleh PKI karena salah satu dari yang tidak naik pangkat dan tidak setujui adalah Latif. Nah, itu dari Kodam ya. Dan tidak setuju oleh Pak Gatot Subroto dan Pak Jati Kusumo. Itu pimpinannya dari tim ini ya, kenaikan pangkat. Nah, kalau nggak naik pangkat malah mungkin kok Pak Yani nggak bantu saya. Tapi kata-kata Dewan Jenderal tadi diambil sebagai yang akan menyingkirkan Bung Karno, yang akan mengkudeta Bung Karno, itulah kira-kira. Dan itu Bung Karno termakan sekali dengan isu itu. Isu kedua adalah Our Local Army Friends, adalah dokumen Gilchrist. Waktu tahun 64 itu kedutaan Inggris dibakar oleh Gerwani dan Pemuda Rakyat. Lalu ayah saya sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat mengamankan. Saya jadi duta besar di Bosnia pun kata itu mau dibom kantor kita juga saya dijaga ketat oleh tentara polisi Bosnia. Sama Bapak saya menyelamatkan duta besar dan seluruh stafnya. Besoknya Pak Gilchrist ini ngirim bunga ke Bapak saya, bentuknya karangan bunga. Dia bilang begini, terima kasih, in English of course, lalu dari saya seorang Nekolin, saya Neokolonialisme Imperialisme disingkatnya Nekolin gitu ya. Bapak saya itu cerita sama ibu saya di tempat makan itu tenang aja sambil senyum-senyum. Tapi itu yang dipakai oleh PKI, oleh Syam Kumarusaman sebagai Our Local Army Friends. Nantinya saya baca di Mahmulu, itu punya Mahmulu itu bahwa Subandrio menerima surat kaleng dari seseorang yang mengatakan isinya begini, Inggris dan Amerika akan menyerang Indonesia dengan bantuan Our Local Army Friends. Bahasa Inggrisnya cuma yang itu aja, Our Local Army Friends. Ini kan menjadi propaganda. Jadi semua itu dipakai untuk propaganda menjatuhkan Angkatan Darat yang dipimpin oleh kebetulan Bapak saya. Ya. Jadi ada dokumen Gilchrist. Kemudian TNID juga membuat ya dia terus berbicara, tapi beliau itu juga adalah menteri koordinator di kabinetnya Soekarno dan kemudian juga wakil ketua MPR. MPR bukan MPR seperti itu Pak. Jangan itu MPR. Bukan. Itu kan sebelum peristiwa ya? Belum. Sudah MPR. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri ya, Bung Karno itu adalah pemimpin besar revolusi, penyambung lidah rakyat Indonesia, panglima tertinggi ABRI, presiden seumur hidup, ada 5 atau 6 title ya. Jadi terlalu berat mungkin untuk semua ya, karena terlalu banyak gitu ya. Jadi ambilnya saja, cuma anaknya Pak Yani, ini bukan siapa gitu Pak. Terus siang itu, sore Bapak terima tamu, malamnya Pak Gandhi datang, jam setengah 12 malam, jam 11 telepon masuk, bilang Bapak ada, kita bilang sudah tidur, ada tapi sudah tidur. Kemudian 10 menit kemudian telepon lagi tanya yang sama, hanya memastikan ada atau tidak, ada sudah tidur. Kami tidak pernah tahu bahwa telekomunikasi diambil alih oleh gerakan 30 September malam itu. Kemudian nanti RRI juga diambil alih. Nah, paginya jam 4, adik saya Edi, tadi ikut ya, mana dia? Adik saya Edi nyariin bapak saya, nyariin ayah saya, nyariin ibu. Kalau ibu saya ke Taman Suropati, ada rumah dinas Taman Suropati, nyariin ibu belum pulang. Jadi ibu ya ada rumah nggak dikunci, jadi Cakrabirawa dengan bis-bis dan truk datang itu ratusan orang datang. Itu ya yang mimpin Cakrabirawa, jadi yang jaga di rumah juga Cakrabirawa. Dia langsung meluncurkan senjata yang jaga itu. Dia masuk dengan tenang, buka pintu, dia pelan-pelan gitu, mungkin nggak gedebak-gedebak ya. Lalu ketemu adik saya, dia minta bapak dibangunkan, dipanggil Bung Karno. Adik saya masuk lalu pegang kaki bapak saya, ada Cakrabirawa kayak gitu.
Saya agak mengas betul, jam 4 pagi kok ada apa gitu. Kan bapak saya keluar. Nah ketika bapak saya keluar, terjadi dialog di pintu yang kecil ya, pintu yang kecil kan. Bentak-bentak lah itu. Angkatnya itu Kopral Sersan, dia bentak bapak saya mau mandi nggak boleh, ganti baju nggak boleh, cuci muka nggak boleh, pakai piyama. Bapak saya marah ya, ini Kopral Sersan minta, dia tinju itu, si Cakradira jatuh jadinya wajah bangun. Nah lalu komandan sebelahnya bilang, bapak saya nutup pintu, komandannya bilang, Kiai tembak itu, langsung bapak saya tembak di berenang itu. Nah kami bangun semua. Saya lihat itu ada kaki diseret. Kalau di film mungkin bapak ibu lihatnya kayak di tangan dan kakinya, ini enggak, ini diseret gitu aja kayak habis tembak berbutan gitulah ya, kira-kira diseret itu. Kami keluar semua, kami ngejar bapak. Itu ratusan orang, jadi suara sepatunya itu berper gitu, ratusan orang. Jadi kami itu bersama mereka tuh mau ketemu bapak tuh susah karena mereka banyak sekali. Nah begitu bapak udah di jalan, diseret di jalan, kami nangis ya, sampai di pintu yang terakhir itu mereka sudah ada 5 orang udah kalau senjata, anak-anak nggak masuk semua ditembak kayak begitu. Ibu nggak ada, bapak tiba pergi, nggak ada siapa-siapa. Dan kemudian kami yang bisa menangis. Ketika kami angkat telepon sudah nggak bisa, jadi sudah dimatikan. Kemudian Om Badi itu rumahnya di belakang, ajudan datanglah, ajudan kita panggil, tanya ciri-cirinya bagaimana. Ini Om pakai baju hijau, pitah-pitah di sini, kemudian cakra dirawat, kita tahu cakra baliknya merah, bajunya loreng, kita tahu ya. Kemudian dia hanya gini, karena dia nggak tahu harus berbuat apa, tidak pernah kesana ke arah sana, ke arah pasar rumput gitu. Tapi yang datang itu bukan, yang datang itu ratusan orangnya ya, hanya untuk ambil 1 orang. Nah itu yang saya bilang tadi, pengkhianat itu begitu. Kalau pemberontak itu lain, saya bilang Pak Kiki tadi. Kalau pemberontak itu kayak RRI itu masih salaman sama bapak saya di MBAD ya. Kita ketemu di Padang gitu, di Padang dia udah dikejar-kejar sama bapak saya. Kalau pengkhianat, dia nyuling, dia pagi-pagi, Pak masih tidur disuruh dibangunin, nggak boleh ganti, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi suasananya itu tidak menentu seperti itu. Nah, kemudian jam 7 ya ibu saya udah makan bangun ya, saya pingsan dan segala macam. Terus datang Pak Umar, Pangdam Jaya, nggak boleh arrange apa, kami diungsikan ke daerah Pasar Minggu. Kalau ibu bapak tanya Pasar Minggu di mana, saya nggak tahu. Dulu itu nggak pakai listrik ya, jadi disuruh apa, jadi rumahnya di markasnya RPKAD, penjagaan diganti. Bukan, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya hanya buat transistor kecil. Dari transistor itu saya bisa mendengar RRI mengatakan para jenderal yang diculik akan melakukan kudeta terhadap Presiden Panglima tertinggi ABRI sudah diambil, bukan diculik. Sedangkan yang berhasil menculik itu naik pangkat 2 kali atasnya. Nah itu, tapi di Australia mengatakan para jenderal yang diculik belum diketahui keberadaannya. Jadi 2 radio itu sangat kontras. Ini yang sebenarnya terjadi seperti itu. Nah, pada jam 7 pagi, Pak Badi lapor ke Pak Harto, dia ke rumahnya Pak Parwan diambil, ke rumah Pak Toya diambil, ke rumah Pak Prato diambil, Haryono MD semua kena. Pak Haryono juga gugur di rumah karena ditembak, Bapak saya di rumah juga. Nah, terus disusunlah itu, dan Pak Harto waktu itu juga setahu saya ini ya, dia juga nggak tahu apa yang terjadi. Yang tahu bahwa jenderal-jenderal diculik, seluruh pejabat teras Angkatan Darat habis ya, seluruhnya. Jadi Pak Haryono, Pak Prato, Pak Sukono semua habis ya. Jadi pengumuman dari Gerakan 30 September tadi sudah dengar. Nah, ini yang jadi riskan di sini nih Pak Tunggarno, di mana beliau Panglima tertinggi ABRI, tidak ada komando dari beliau. Kalau jenderalnya diambil apa dong? Pak Kiki, saya tanya sama Pak Kiki, beliau Letnan Jenderal sama bapak saya, dan ibu saya selalu bilang gini, bapakmu itu Letnan Jenderal bukan Jenderal. Nomor kita nggak senang Pak itu saya, karena dia masih hidup, masih segar ya, ganteng kan ya Pak ya. Banyak yang gila-gila. Ada perempuan bikin surat cinta yang terima kita lagi sedikit intermezzo. Terus
tadi Pak Harto berkumpul dengan semua termasuk Pak Nas ada di Kostratnya. Oke, nah, selain ini belum berkumpul di Kostrat, tidak tahu harus berbuat apa, jadi menunggu saja, menunggu dan menunggu sampai akhirnya karena tidak ada komando dari Panglima tertinggi ABRI yaitu Presiden Soekarno, maka mereka mungkin si Untung Samsuri yang dari Gerakan 30 September juga gimana nih, kendaraan lapis baja nggak keluar yang dijanjikan ya Pak ya, dijanjikan kok Komarosaman itu akan keluar, tidak ada yang keluar. Akhirnya si Untung ini bikin pengumuman Dewan Revolusi bahwa kabinet digoreng di dimisioner, semua yang berpangkat di atas dia harus turun atau sama dengan dia. Pak Diki mungkin ikut turun pangkatnya ya. Saya belum jadi. Belum jadi apa? Saya belum jadi. Jadi disitulah yang namanya kudeta itu. Jadi kalau ada yang orang PKI bilang kudeta menyerang Pak Soeharto, ini itu tidak ada. Itulah kudetanya. Kenapa? Dimisioner kabinet, tapi ternyata Bung Karno masih tetap presiden kan. Lalu Pak Harto mengancam kalau tidak meninggalkan Halim pada pukul 24.00 Halim akan diserbu. Pergilah pulang ke Bogor. Nah ini itu, dan Bapak harus tahu keadaan yang begitu gentingnya. Jakarta dinyatakan dalam keadaan perang, semua pintu keluar masuk Jakarta ditutup. Jadi saya nggak bisa keluar, yang dari luar dari daerah bisa masuk. Itu yang terjadi. Nah inilah kemudian sampai akhirnya karena hanya 5 menit ditemukanlah lubang buaya. Saya menemukan lubang buaya itu Om Bardian, ajudan Bapak saya, yang Pak Kitman yang agen polisi. Dia yang melihat semua kejadian itu. Jadi waktu dia dibawa di tangannya, dia bilang ini, Yanis dipateni, lalu mereka sukses gitu. Jadi mereka meneriakkan sukses karena membunuh orang. Dan dari hasil otopsi itu tidak digambarkan. Sekian tahun kemudian saya baru tahu bahwa ayah saya itu lehernya dipotong, hanya tinggal tulang belakang ini yang nyambung, matanya juga tidak ada, dan kepalanya kayaknya waktu diangkat dari sumur retak itu, lalu oleh marinir yang mengangkat itu dikasih sandal gitu ya biar bisa lurus. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kekejaman, kebiadaban di luar batas-batas kemanusiaan, semua alat kelamin orang tua kita itu hancur, rusak, hancur semuanya. Jadi itu sangat mengerikan sekali. Dan inilah perbuatan biadab dari orang-orang yang namanya Gerwani, pemuda rakyat dari PKI. Nah, ketika sekarang ini sekian tahun kemudian kami juga melakukan semacam rekonsiliasi dengan mereka, tidak mudah, tapi di daerah-daerah itu lebih mudah. Dan mungkin nanti Pak Yudiani bisa menambah sedikit. Nah, inilah kejadiannya. Akhirnya nanti Pak Ibu tahu sendiri dalam sidang MPRS, Bung Karno diminta mempertanggungjawabkan setelah surat perintah 11 Maret itu. Saya dulu ikut demo loh, saya memimpin, tapi masih SMA saya. Nah, Bung Karno kemudian lepas semua jabatan yang ada di pundaknya, tidak ada artinya. Jadi setelah tanda tangan super smart, kata Bu Hartini cerita pada saya, beliau masuk kamar mungkin menangis, menyadari bahwa semua yang ada di pundak beliau itu tidak ada artinya. Jadi beliau menjadi orang biasa, dan akhirnya nanti nawaksalanya ditolak 2 kali, kemudian beliau dipindahkan ke Wisma Yaso dengan tahanan rumah. Dan Pak Harto tetap mengatakan mikul luhur mendem jero, artinya masih menghargai. Jadi kita jangan menyupai bahwa beliau juga adalah seorang proklamator. Tapi manusia nggak punya salah, pasti ada salahnya. Dan bangsa kita ini banyak yang nggak bisa menerima. Nah, itu cerita sedikit dari saya. Udah 5 menit. Terima kasih.